Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Renungan Minggu Pagi, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Bersama saya, Daniel Yusuf dan Ca Andris, sebagai penyuluh agama Kristen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman era digitalisasi ini, banyak hal yang kita bisa petik, banyak hal yang kita bisa pelajari, tetapi juga kita harus berhati-hati, saudara. Tema renungan saya di pagi hari yang indah ini tentang gereja menghadapi sosial media. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sosial media ini, tentunya di seantero saya bisa katakan jagat raya, orang mulai terus menggunakan sosial media ini dengan segala apa yang disiapkan, dengan segala aplikasi yang bisa kita telusuri, jelajahi. Dalam pembacaan Roma 12 ayat 2 ini, saya bisa tarik 3 poin. Yang pertama, bijak menggunakan sosial media. Sosial media dapat dipakai untuk kebaikan, bahkan bisa menjadi suatu keburukan, saudara. Anak-anak Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan, dipanggil untuk bijaksana, saudara. Dalam setiap postingan, komentar, dan bahkan respon juga kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, yang poin pertama ini mengingatkan kepada kita semua sekali lagi, ketika kita sedang menjelajahi sosial media, aplikasi apapun itu, mari kita bijak. Jangan mengomentari segala sesuatu yang belum dipastikan dalam kehidupan kita itu berguna, ataupun meresponi segala sesuatu yang mungkin membawa dampak yang buruk bagi kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang bijak. Poin yang kedua, saudara, menyebarkan terang Kristus di dunia digital. Gereja tidak boleh pasif. Justru dengan sosial media yang ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita temui di handphone atau laptop kita atau gadget kita, ini justru akan membuat atau membawa kita jadi terang dan garam dunia. Jadi melalui sosial media, mari kita aktif, tetapi justru tetap menjadi berkat. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, dalam beberapa hal juga kita harus memperhatikan setiap ketika kita melihat sosial media. Terlebih saya bisa katakan di Facebook, Instagram, dan juga di status-status WA yang ada. Dan poin yang terakhir, saudara, menjaga hati dari pengaruh buruk sosial media. Saudara, sosial media sering membawa berita-berita hoaks. Sosial media kadangkala membuat iri hati satu dengan yang lain. Bukan saja orang di luar sana, tetapi justru orang-orang terdekat kita. Kadang juga memunculkan gosip, dan kadang juga memunculkan dosa mata, saudara. Sebagai umat Tuhan, sekali lagi kita harus menjaga hati. Jaga hati kita, saudara. Karena lewat sosial media ini, kita juga bisa salah menafsirkan segala sesuatu, sehingga sangat berpengaruh. Sehingga awalnya kita meresponi sesuatu yang kita lihat itu baik, lama-kelamaan akan menjadi keburukan karena kita salah menanggapi apa yang kita lihat di sosial media. Ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kesimpulan renungan kita di minggu pagi ini,
Gereja di era sosial media dipanggil bukan untuk lari dari dunia digital, tetapi hadir dengan hikmat, kasih, dan kebenaran. Kita harus memakai sosial media untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan menjaga hati dari pengaruh buruknya. Sebagai penutup, saudara, kiranya kita semua dapat menjadi saksi Kristus lewat sosial media ini. Tidak hanya di gereja atau rumah, tetapi juga di dunia maya. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang Tuhan berikan berkat kepada kita, menggunakan sosial media, kita terus tetap jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.